Kok bisa ya si Ririn dan Prio, dua terpidana kasus pembunuhan satu keluarga Haji Saroni di Pauman ini, divonis karena dianggap melakukan pembunuhan secara bersama-sama, dalam artian pembunuhan berencana. Padahal kita flashback ya, ketika BAP, lidik dan sidik pun, dua terdakwa ini atau terpidana ini tidak pernah mengakui kalau mereka melakukan pembunuhan, karena mereka menyebutkan 4 nama tapi tidak pernah digubris. Ingat ya, dari awal BAP, lidik, sidik, hingga ada intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Ririn dan Prio, itu Ririn, utamanya Ririn, tidak pernah mengakui kalau dia adalah pelaku pembunuhan. Bahkan sampai sidang terakhir pun, Ririn mengajukan banding karena dia merasa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Yang anehnya, si Prio pun dituntut karena membunuh bayi, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Ya, ini ada dua terpidana, yang satu seumur hidup, yang satu hukuman mati. Dari awal ini janggal, dua-duanya tidak merasa melakukan itu, dan tidak ada satupun bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa keduanya adalah pelaku pembunuhan, kecuali kesaksian Prio ya. Dia mengakui ada di TKP, dia terlibat dan ikut menguburkan. Ingat, Prio hanya menguburkan loh, tidak menenggelamkan bayi. Awalnya kan yoga, kemudian dilimpahkan jadi keririn, semua keririn. Masuk akal nggak keterangan yang berubah-ubah itu? Kemudian diputuskan keduanya adalah pelaku pembunuhan tanpa ada pelaku lain. Ayo. Dan motifnya pun berubah-berubah. Di BAP terkait uang sewa mobil 750.000, Ririn membunuh kelima korban. Masuk akal nggak? Tuntutan JPU terkait bisnis minyak goreng, karena bisnis minyak goreng yang berantakan, Ririn menghabisi Budi di toko. Masuk akal nggak? Kemudian pulang ke rumah, menghabisi sisa keluarganya 4 orang. Janggal. Tetapi vonis hakim, motifnya beda lagi, karena ingin menguasai harta korban. Jadi ada 3 motif yang berbeda-beda dalam BAP, tuntutan jaksa, dan vonis hakim. Bagaimana bisa menyimpulkan hakim bahwa motifnya adalah ingin menguasai harta korban, sementara tidak ada yang dikuasai Ririn? Apa sertifikat rumahnya tidak ada? Ngapain dia bawa Corolla? Kalau mau itunya Kijang yang bagus, ya kan? Innova atau apa itu? Kan mereka 2 hari di rumah itu karena ada tekanan dari Yoko untuk menginap sehari semalam di situ, ya kan? Itu ada waktu untuk manggil montir untuk memperbaiki mobil itu. Kenapa itu aja yang dibawa terus dijual? Kan tidak ke situ arahnya. Ingin menguasai harta korban, membunuh 5 korban dalam jarak seminggu, semuanya sudah habis. Lalu pulang ke Indramayu dan melamar jadi ABK, itu pun atas inisiatif si Prio. Masuk akal nggak? Katanya profesional, profesional kok ujung-ujungnya melamar jadi nelayan. Ngapain? Ingat loh, kejanggalannya makin banyak bahkan setelah vonis dijatuhkan. Kenapa? Karena ada keterangan Prio terhadap Tony RM yang kemudian juga dipakai untuk memvonis Ririn. Katanya keterangan Prio sudah dicabut dari Tony RM, tapi dipakai oleh hakim dalam membacakan vonis Ririn. Coba cermati. Hakim ya menggunakan keterangan Prio terhadap Tony RM di awal, yaitu eksekusi 28 ke 29 malam. Ya, tanggal 29 loh eksekusi Budi. Kemudian mengatakan yang jam 5.01 itu adalah dirinya. Awalnya kan Joko, tapi setelah ganti pengacara diakui dirinya. Tetapi sama kepada Tony RM pun mengatakan abis eksekusi itu dia pulang ambil cangkul, itu tanggal 29. Ya, ingat tanggal 29 loh.
Kan ada keterangan Prio, ditanya sama hakim, sama JPU, bisa jelaskan Anda pukul 5 subuh tanggal 29 itu ada di mana? Saya masih ada di dalam rumah, kata Prio. Kemudian diperlihatkan CCTV yang 0501, itu kan tanggal 29 ya. Ditanya lagi, itu siapa? Itu saya, Pak, habis beli rokok dari warung Madura. Ya, saya habis beli rokok itu setelah disuruh oleh Ririn pulang ambil cangkul. Nah, itu tanggal 29 itu dipakai oleh hakim dalam memvonis Ririn. Ya, keterangan Prio dipakai untuk memvonis Ririn. Artinya itu keterangan Prio pada Tony RM. Katanya udah dicabut. Semua yang dikatakan kepada Tony RM itu bohong. Skenario Ririn. Kok hakim bisa memakai itu? Ini bisa dipakai nanti dibanding, ya. Apalagi masih banyak ya kejanggalan-kejanggalan ini. Ingat, sebelum ada pergantian hakim, jajaran majelis hakim menolak semua barang bukti karena tidak ada uji lab forensik. Ya, digital forensik tidak ada diuji. Palu, semua CCTV tidak diuji forensik. Yang diuji forensik hanya yang CCTV tanggal 30 Agustus 2025 yang 02046 yang katanya angkut jenazah. Tapi dikatakan hasil lab 4 itu dalam bentuk surat dikatakan mengangkut suatu benda yang besar. Dan tidak ada ahli yang mengatakan dan menerangkan hasil uji lab tersebut. Ingat, di kasus ini satu-satunya orang yang bisa menghadirkan seseorang ahli itu hanya Tony RM. Itu Profesor Yongki yang mengatakan keterangan saksi Prio itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku bagi orang lain. Kenapa? Karena keterangan Prio berubah-ubah, sebanyak 3 kali berubah-ubah. Kemudian keterangan Prio tidak di bawah sumpah. Bagaimana bisa? Berarti di sini JPU dan hakim memutuskan Ririn ini dalang pelaku pembunuhan berdasarkan kata Prio. Tapi selama ini yang di framing kata Ririn. Padahal polis hakim pun kata Prio, tidak ada bukti kuat. Ya, ini akan digunakan dibanding. Kenapa ada keterangan Prio yang sudah dicabut ketua DRM dipakai oleh hakim mendakwa Ririn Rifanto sampai hukuman mati? Ingat ya, sebelum pergantian hakim menolak semua barang bukti. Bahkan hakim ada yang bertanya kepada saksi verbalis penyidik, ada tidak rekaman Budi masuk ke kios? Kan dikatakan tidak ada. Kok tiba-tiba dalam vonis menyimpulkan bahwa ada, ya, eksekusi di toko itu ada, padahal nggak ada rekaman Budi masuk kios. Jangankan rekaman Budi masuk kios, rekaman Budi dan Ririn keluar rumah aja nggak ada pada malam itu. Kan kalau kronologi pembunuhan berencana tuh harus terstruktur. Ini loh CCTV-nya. Tanggal 28 malam, Ririn dan Budi keluar rumah, ya, pasti terekam CCTV toko bangunan menuju kios. Itu kan harus terekam. Tapi kan tidak ada rekaman Budi masuk kios juga. Tiba-tiba ada rekaman katanya itu angkut jenazah. Padahal di belakang layar ini ada loh keterangan Ririn yang diangkut itu kemudian dikirim kemana. Ini kan akan digunakan untuk PK. Kenapa? Karena kemarin itu saksinya tidak mau dimintai keterangan untuk dijadikan saksi, tapi kemungkinan besar bisa digunakan ketika PK, ya. Itu ingat, ketika Prio mencabut semua keterangan dan ganti kuasa dari Tony RM ke pengacara Ruslandi, itu banyak saksi yang tidak bisa jadi saksi oleh Tony RM untuk kepentingan Ririn. Siapa contohnya? Tukang sapu jalan, penjual ayam goreng, ayam bakar dan sate, ya kan? Penjaga konter HP, Ibu Teti yang menyebut nama Yoga, dan Ibu Emma sendiri. Ayo, mereka semua tidak bisa jadi saksi untuk meringankan Ririn. Untuk apa? Untuk mengungkap dugaan adanya berlaku lain di kasus ini. Karena ada yang bertamu, guys. Masa Aldi Prakoso bohong sih? Nggak mungkin. Pengacara loh, rekam jejaknya bersih, tidak ada masalah.
Oke?